Sejarah. Indonesia merupakan negara besar dengan 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ada 700 bahasa di seluruh Indonesia yang tersebar di berbagai suku, 1.340 suku bangsa. Ada bahasa Jawa dengan penutur terbesar. Bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bali, dan bahasa lainnya. Bahasa Indonesia termasuk rukun bahasa Austronesia. Wilayah persebarannya dari Taiwan dan Hawaii di ujung utara sampai Selandia Baru di ujung selatan, dan dari Madagaskar di ujung barat sampai Pulau Paskah di ujung timur. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Alasan bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu sebagai lingua franca sudah digunakan sebagai bahasa pergaulan dan perdagangan di Nusantara. Tidak ada suku besar di Indonesia yang merasa terkalahkan. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan masa kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi. Laporan Portugis Tommy Piris menyebutkan ada bahasa yang dipahami oleh semua pedagang di wilayah Sumatera dan Jawa. Magelan dilaporkan memiliki budak dari Nusantara yang menjadi juru bahasa di wilayah itu. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Terdapat beberapa prasasti, di antaranya Prasasti Kedukan Bukit, Aksara Palawa, bahasa Melayu kuno. Prasasti Talang Tuo tahun 606 Saka atau 684 Masehi, Aksara Palawa, bahasa Melayu kuno. Aksara pertama dalam bahasa Melayu atau Jawi ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera, mengindikasikan bahwa bahasa ini menyebar ke berbagai tempat di Nusantara dari wilayah ini berkat penggunaannya oleh kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan. Banyak kosakata bahasa Melayu kuno yang digunakan dalam prasasti Talang Tuo masih ditemukan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Awalan di, dahulu ni, awalan me, dahulu mar atau ma. Diperbuat sama dengan diperbuat. Ditanam sama dengan ditanam. Menhidupi sama dengan menghidupi. Marwanun sama dengan membangun. Prakara sama dengan perkara. Lima prasasti kuno yang ditemukan di Sumatera bagian selatan, peninggalannya menggunakan bahasa Melayu. Persebaran penggunaan bahasa ini ditemukan pula dokumen-dokumen di Pulau Jawa dan Pulau Luzon.
Bahasa Melayu kuno yang berkembang di bumi Melayu tersebut berlogat O seperti Melayu Jambi, Minangkabau, Kerinci, Palembang, dan Bengkulu. Bahasa Melayu yang berkembang di sekitar daerah Semenanjung Malaka berlogat E. Bahasa Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang. Ada berbagai dinamika dalam perjalanan tersebut. Misalnya dalam hal ejaan. Untuk sampai kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang kita lihat saat ini, terjadi perubahan-perubahan ejaan. Salah satunya adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen disusun oleh Charles Van Ophuijsen dan dua kawannya, yaitu Engku Nawawi dan Sultan Ibrahim. Hal yang begitu menonjol dari ejaan ini antara lain penggunaan huruf J yang dilafalkan menjadi Y dan penggunaan gabungan huruf O dan E yang dilafalkan menjadi U. Sumpah Pemuda. Penanaman bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa resmi. Undang-Undang Dasar RI 1945 bab 15 yang berisikan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, dan pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa negara atau bahasa resmi digunakan dalam surat menyurat, administrasi, dan acara resmi pemerintahan. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan. Di antara perubahan yang nampak adalah dari OE menjadi U. Hamzah diganti dengan K, bisa menulis kata rakyat. Kemudian penggunaan angka 2 untuk ulang, kata ulang. Kemudian awalan di, kata depan, kedua-duanya ditulis serangkai. Perbandingan ejaan Suwandi dengan ejaan yang disempurnakan. Jalan, dalam ejaan yang disempurnakan ditulis dengan jalan DJ. Payung dengan pajung. Nyonya dengan nyonya pakai NJ. Isyarat dengan SJ. Cukup dengan TJ. Tarikh dengan TH. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia
yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian Ejaan Bahasa Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya nomor 0196/1975 memberlakukan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan dengan surat putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A-U-1987 tanggal 9 September 1987.